itu otomatis itu perlu tahu bagaimana cara kita menyelamatkan ketika terjadi kebakaran misalnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Healthies. Senang sekali rasanya saya Syaputri Indra Dewi kembali lagi hadir menyapa Sobat Healthies dalam program Talk and Care. Nah Sobat Healthies, hari ini kita akan membahas mengenai peringatan Hari K3 Sedunia dengan tema memastikan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja dalam iklim yang terus berubah. Nah Sobat Healthies, di studio podcast pada hari ini kita sudah menghadirkan sosok narasumber yang akan menemani saya berbincang mengenai tema kita pada hari ini. Dan langsung saja kita sapa narasumber kami pada hari ini, yaitu Bapak Radman SKM MKM. Beliau juga sebagai salah satu staf instalasi kesehatan lingkungan dan K3RS yang saat ini menduduki jabatan sebagai jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bapak ya. Oke, baik, dan semoga juga Sobat Healthies selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah Pak, mungkin bisa sharing sedikit ya Bapak ya mengenai apa sih itu K3? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah diundang. K3 itu sebenarnya adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan dan untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja bagi para pekerja di lingkungan tempat mereka bekerja. Oke. Itu rujukan dari peraturan pemerintah yang bagaimana menjelaskan, mengharuskan bahwa kita harus ada jaminan bahwa semua yang bekerja itu kita ada jaminan untuk tidak mengalami kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan yang dilakukan. Oke, semacam kayak antisipasi begitu Bapak ya untuk melindungi diri kita. Nah, pentingkah Pak K3 itu ada di rumah sakit? Ya, sangat penting. Sangat penting. Oke. Bayangkan saya gini. Satu bukti yang paling penting. K3 itu menjadi syarat wajib untuk izin operasional rumah sakit. Oke. Ya, itu izin operasional rumah sakit. Kedua, akreditasi. Secara akreditasi itu untuk kerjasama dengan pihak BPJS misalnya, itu harus ada akreditasi, dan akreditasi salah satu syarat yang harus ada itu K3. Oke. Kedua, perlu kita ketahui bahwa rumah sakit itu sekarang dinobatkan sebagai salah satu tempat yang paling beresiko. Paling beresiko. Iya. Bayangkan saja berdasarkan data Riskerda bahwa saat ini angka kecelakaan kerja di tempat kerja itu rumah sakit itu 9,2% angka kejadian kecelakaannya terjadi di rumah sakit. Dibandingkan dengan tahun lalu ya Pak? Semua tempat kerja. Ya, itu data memang 2000 berapa itu dipublikasikan, tapi itu menggambarkan betapa bahayanya di rumah sakit. Ini juga menggambarkan rumah sakit itu hampir semua potensi bahaya, resiko dan bencana itu ada di rumah sakit. Cobalah carilah misalnya bahaya kimia, itu kan bahan baku kita mengobati. Apalagi di lab ya Pak ya, laboratorium. Oke, baik. Bahaya fisik, semua ada. Semua ada. Psikososial, kriminal, ada semua di rumah sakit. Belum lagi kalau misalnya masalah yang berhubungan dengan mikrobiologi, penyakit. Memang tempatnya kita. Jadi bisa dibilang tidak ada potensi bahaya resiko itu yang tidak ada di rumah sakit. Semua ada. Kompleks. Di unit-unit semuanya Pak ya. Makanya K3 itu sangat-sangat penting. Iya. Oke. Nah, kalau begitu Pak, bisa dijelaskan Pak sejarah hadirnya K3 di rumah sakit, terkhusus ini Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar. Kalau untuk bagaimana K3 hadir di rumah sakit itu sebenarnya gini. Secara umum dulu K3 itu sudah lama diterapkan, itu sudah 1911 itu sudah mulai diterapkan secara di dunia. Itu sudah mulai semua di tempat-tempat kerja ya Pak ya, tidak hanya di rumah sakit ya.
justru rumah sakit itu belakangan. Belakangan, oke. Ya, nanti kita lihat kapan rumah sakit itu. Di Indonesia kita sudah mulai mengenal K3 itu sebenarnya pada masa penjajahan Belanda itu sudah mulai ketika kontrak kerja perkebunan itu Belanda bawa itu mereka sudah menerapkan sebenarnya di situ. Bahkan undang-undang tentang keselamatan kerja kita itu sekarang masih berlaku. Undang-undang nomor 1 1970 itu masih berlaku tentang keselamatan kerja. Bahkan saat ini masih menjadi acuan kita dalam penerapan keselamatan kerja. Nah, cuman kesehatan itu mengadopsinya belakangan. Bahkan bisa dibilang abad 18 industri sudah menerapkan K3. Kita di abad terakhir ini baru mulai menerapkan namanya K3. Mengadopsi. Bahkan untuk rumah sakit itu kita baru mulai tahun 2016. Di Permenkes nomor 66 tentang K3 rumah sakit. Di situ mulai diwajibkannya untuk menerapkan K3. Kalau sebelum-sebelumnya ya mungkin kita mungkin menganggap bahwa rumah sakit itu terlalu konfidensial bahwa dia tempat mengobati, ya, memberi pelayanan kesehatan, jadi tidak menganggap bahwa keselamatan itu penting. Tapi mereka tidak sadar ketika mereka melakukan tindakan untuk penyelamatan, dia lupa. Petugas kita yang ada di rumah sakit itu kadang lupa bahwa mereka juga sedang dalam posisi tidak ada jaminan keselamatan. Makanya disitulah mulai diwajibkan penerapan K3 di rumah sakit. Nah, itulah terbit Permenkes nomor 66 tahun 2016 tentang penerapan K3 rumah sakit. Di situ mulai. Nah, tadi juga Bapak sempat menyinggung bahwa pentingnya pegawai dalam memahami yang namanya K3. Nah, bisa Bapak jelaskan bagaimana para pegawai ini yang bekerja di rumah sakit dengan profesi tentunya yang berbeda-beda kan Bapak ya. Nah, apakah diwajibkan untuk para pegawai ini mengikuti pelatihan K3? Iya. Saya pikir ini bukan sekedar penting, sangat penting menurut saya, sangat penting. Dan menjadi kewajiban ya Bapak ya. Kewajiban. Kenapa saya bilang sangat penting? Kita kan tahu sama ini tadi dikatakan bahwa tempat paling berbahaya salah satunya adalah rumah sakit. Potensi bahayanya hampir semua ada. Nah, kenapa pelatihan itu harus penting? Karena memang siapapun yang ada di rumah sakit itu harus sadar bahwa bahaya apa yang sedang mengintai kita, yang terjadi di depan kita yang nantinya. Bisa saja mengintai kita, itu harus diberikan memang sebelum mereka asik dengan pekerjaannya, lupa dengan bahaya yang bisa saja menimpa petugas kita. Soal profesi berbeda-beda kan begini, hampir semua profesi itu punya potensinya yang beda-beda pula. Misalnya petugas kita yang ada di UGD. UGD itu beda dengan yang di kantoran misalnya. Di kamar operasi misalnya. Kalau di GD itu bisa kita lihat misalnya ada itu pasien yang datang itu beda dengan yang sudah opname. Yang biasanya yang datang dalam keadaan panik itu biasanya mau mendapatkan pelayanan cepat, dalam keadaan emosi yang dalam tidak keadaan terkontrol. Itu pasti akan memberi tekanan psikis pada petugas kita yang di UGD. Nah, bisa saja terjadi yang namanya hal-hal yang tidak diinginkan. Kekerasan verbal misalnya, minimal kekerasan verbal. Petugas kita yang harus diteriaki, dimaki, karena berupaya untuk mendapatkan pelayanan cepat karena merasa darurat. Itu bisa juga sampai kejadian pemukulan, bisa saja karena kita tidak pernah tahu kondisi. Belum lagi kelelahan kerja petugas kita, itu yang perlu mereka. Belum lagi zat-zat kimia yang perlu kita kelola dengan baik. Itu semua perlu pelatihan. Dan termasuk ini juga yang paling penting juga sehubungan dengan tema kapan tadi yang kita bahas tentang perubahan iklim, itu potensi kebakaran. Ini rumah sakit kita kan sudah mulai berlantai-lantai. Itu otomatis itu perlu tahu bagaimana cara kita menyelamatkan ketika terjadi kebakaran misalnya. Berarti di setiap unit itu Pak
selalu disediakan yang namanya APAR ya Pak ya? Sangat penting. Sangat penting ya. Untuk meningkatkan, maksud kami untuk mencegah terjadinya risiko yang tidak diinginkan. Oke. Nah selain itu Pak, ini kan tadi Bapak cukup menjelaskan mengenai dampak yang akan ditimbulkan nantinya ya Pak ya. Dan K3 ini hadir di rumah sakit untuk memberikan pemahaman kepada tidak hanya untuk para pekerja tapi juga untuk pasien. Nah, terkait itu Pak, ketika pasien dan orang yang bekerja di rumah sakit ya Pak ya mengalami hal yang tidak diinginkan. Contohnya nih Pak ya, merokok ya di dalam kamar perawatan. Tindakan yang harus dilakukan Pak untuk mencegah terjadinya kebakaran yang begitu besar nantinya. Baik. Mungkin saya perlu kembali dulu bahwa K3 itu sebenarnya bukan tanggung jawab satu orang. Bukan tanggung semua. Makanya diwajibkan ada namanya pelatihan K3. Kalau misalnya kenapa menjadi K3 itu sesuatu yang berat? Karena memang objek yang menjadi targetnya kita itu bukan cuma pekerja sebenarnya, tapi termasuk di dalamnya apalagi rumah sakit ini ya. Rumah sakit itu sesuatu tempat kerja yang sangat unik dibanding tempat kerja lain karena di dalamnya ada lingkungan yang harus kita perbaiki, jaga keselamatannya, ada pekerja yang kita harus jaga keselamatannya, keamanannya, ada juga pekerja, petugas, perawat, dokter yang harus kita jaga keselamatannya, ada peralatan yang harus kita jaga. Ini ada tambahan lagi, ada pasien yang kita tahu kondisinya tidak sama dengan yang manusia pada umumnya dalam kondisi dia yang butuh bantuan. Jadi intinya dia yang harus dilindungi. Baik. Terus ada lagi satu tambahan. Pak. Ada pengunjung. Nah, itu semua perlu diberikan jaminan keselamatan sama rumah sakit. Jadi kalau misalnya ada kasus seperti itu, K3 itu sebenarnya ketika sudah bertugas mengedukasi, membimbing, ketika terjadi hal seperti itu siapapun petugas yang ada di rumah sakit itu sudah berkewajiban harus ikut andil. Menegur. Apalagi kalau misalnya gini, spesial misalnya kita membahas soal kawasan bebas asap rokok. Nah, kita kan sebagai rumah sakit yang mengadopsi kawasan tanpa asap rokok itu kita punya pedoman. Dan di pedoman tentang kawasan tanpa asap rokok itu di situ dijelaskan ketika ada orang lain yang merokok di lingkungan kita, siapapun petugas yang sedang ada di situ berkewajiban memberikan teguran. Jadi tidak harus menunggu security, enggak. Yang kalau yang ditemukan melakukan yang merokok itu adalah petugas, maka yang berkewajiban menegur itu barulah kepala ruangan atau ke atasan yang bersangkutan. Jadi memang kita sudah ada kebijakan, ada pedoman-pedoman yang dibuat di rumah sakit ini untuk menguatkan bagaimana kita betul-betul bisa memberikan jaminan keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi semua orang yang ada di lingkup rumah sakit. Baik, Pak Ratman, berarti di rumah sakit itu selalu menerapkan yang namanya syarat dan ketentuan dan tata tertib yang harus diperhatikan bagi pasien dan juga pengunjung di rumah sakit ya Pak ya. Dan yang paling penting itu bagaimana pasien itu harus mengikuti peraturan di rumah sakit yaitu bebas asap rokok. Ya Sobat Healthies, itulah tadi hal-hal yang perlu diperhatikan ya Pak ya. Dan yang tadi dikemukakan oleh Pak Ratman tentang pentingnya saling koordinasi, itu yang paling penting dan menjadi bahan evaluasi tidak hanya untuk setiap unit-unit tapi juga menjadi pelaporan nantinya Pak ya. Oke, nah selain itu Pak, ini kan pada tanggal 28 April ini diperingati sebagai Hari K3 sedunia. Nah, dengan tema yaitu perubahan iklim, apakah ada pengaruhnya terhadap rumah sakit, Bapak? Bisa dijelaskan Pak Ratman? Silakan.
bicara soal iklim, ya sangat berpengaruh sekali. Apalagi kita tahu kondisi kesehatan kan berpengaruh terhadap kesehatan, bahkan sampai ke ekonomi malah. Cuma bagaimana pengaruhnya terhadap di rumah sakit? Saya pikir saya rasa ada dua pengaruh yang bisa langsung dan tidak langsung. Apa itu, Pak? Kalau yang langsungnya gini, yang langsung berpengaruh ke petugas kita sehubungan dengan musim. Misalnya sempat terjadi tiba-tiba perubahan iklim, terjadi pergeseran musim kemarau. Dan ekstrim lagi, sudah kemarau ekstrim, artinya lebih panjang, sehingga kita di rumah sakit mengalami kesulitan penyediaan air bersih. Itu masalah. Terus belum lagi masalah suhu tinggi. Suhu tinggi bisa terjadi. Bayangkan kalau misalnya kita bekerja atau beraktivitas di lingkungan yang panas, itu kemungkinan untuk terjadinya stres itu lebih besar, ya potensi. Terus belum lagi karena kita dalam kondisi panas biasanya mengabaikan penggunaan APD. Karena kondisi lagi panas, melepas APD. Nah, pada saat itu ya kemungkinan untuk terpapar dengan mikrobiologi atau polutan-polutan lainnya itu, zat kimia itu lebih gampang masuk karena kita tidak menggunakan alat pelindung. Itu secara langsung. Dan banyak lagi misalnya penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan yang dipicu karena suhu ekstrim. Itu baru di suhu panas. Nah, kalau dampak tidak langsungnya, nah, ini yang paling sering ini rumah sakit pasti akan menjadi rujukan pertama ketika terjadi kejadian akibat insiden di lingkungan rumah sakit, sekitar rumah sakit. Misalnya tiba-tiba terjadi banjir. Terjadi banjir. Itu apabila ada korban pasti akan dibawa lari ke rumah sakit dulu. Belum lagi kalau misalnya penyakit akibat perubahan musim, misalnya DBD, malaria, itu semua pasti dibawa ke rumah sakit kan. Jadi yang sakitnya di luar, tapi petugas kita yang harus melakukan tindakan. Jadi itu dampak tidak langsungnya, tapi tetap dirasakan oleh rumah sakit. Jadi sangat kalau saya pikir rumah sakit itu akan sangat berpengaruh terhadap perubahan musim. Belum lagi ini yang paling mungkin yang sangat krusial, potensi untuk terjadinya kebakaran. Nah, ini kan kita lihat dalam tahun ini ada 2 rumah sakit yang mengalami kebakaran. Jadi saya rasa dari kejadian ini kita bisa lebih antisipasi untuk meminimal resiko yang bisa ditimbulkan akibat dari perubahan musim. Minimal kita bisa mengantisipasi melakukan hal-hal yang bisa dilakukan ketika terjadi dampak dari perubahan musim iklim yang secara ekstrim ini. Oke, baik. Nah, selain itu Pak, bagaimana dengan individu atau tenaga kerja sendiri ini dalam mencegah dan meminimalkan ya bahaya dan juga risiko akibat penyakit mungkin yang ditimbulkan sebagai dampak dari perubahan iklim? Oke. Di satu komunitas lingkungan kerja itu mungkin kita bisa menerapkan beberapa langkah. Saya mungkin ada beberapa tips. Itu pertama mungkin ya kita harus semua petugas siapapun yang bekerja di lingkungan kita ini harus memahami apa itu K3, pentingnya K3. Jadi tidak boleh lagi menganggap bahwa K3 itu nggak ada masalah nanti. Diacungkan nggak aja. Boleh. Harus menganggap bahwa K3 itu penting. Karena persoalannya kita selamat bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita dan keluarga kita. Itu yang perlu kita tanamkan sebenarnya. Terus kita harus senantiasa menyiapkan APD, alat pelindung diri itu kita harus persiapkan sesuai dengan kemungkinan potensi yang akan terjadi itu diantisipasi. Jangan kita menganggap nanti baru siapkan, tidak. Kita harus sudah siapkan sebelum hal itu terjadi. Dan kedua juga bukan cuma disiapkan, harus disiplin menggunakan. Makanya perlu ada pemahaman K3 di situ. Terus membuat SOP
SOP. Ya, SOP itu kita selain membuat juga harus kita konsisten menggunakan, menerapkan. Jangan kita sudah bikin baik-baik, sudah disahkan, ditandatangani oleh pimpinan kita, sudah dilaminating, ditempel, giliran dilaksanakan tidak dikerjakan, tidak diikuti. Karena mungkin secara kelihatan itu ribet, tapi lebih menjamin keselamatan ketika kita mengikuti SOP yang kita sudah sepakati yang kita buat itu. Terus menciptakan lokasi kerja yang aman. Ya, kita sendiri yang harus, kalau misalnya lingkungan kita dianggap banyak pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalamnya, ya kalau bisa segera minta untuk diamankan, dibuat. Dan kita juga yang harus membuat, jangan ada hal-hal yang bisa mengancam kita. Misalnya kita selama ini mengabaikan tata letak colokan listrik, kabel-kabel yang rentan. Itu semua potensi bahaya, itu yang harus kita benahi. Yang tadinya kita abaikan ya, Pak, ya? Jangan. Karena itu bisa saja sedikit senggolan, cuaca panas, sudah bisa terjadi kebakaran. Terus melengkapi fasilitas ya kesehatan. Yakin kita sudah di fasilitas kesehatan, tapi bukan berarti kita sudah aman dari situ, tidak. Kita harus siapkan bagaimana minimal kita lakukan pengecekan pemeriksaan diri sendiri. Itu penting. Dan mempersiapkan poster-poster atau papan-papan bicara peringatan tentang bahaya, tentang apa yang harus dilakukan untuk mencegah resiko, itu perlu ada. Jadi kita tidak jadi kalau bisa papan bicara itu, papan poster peringatan itu kayak kita jadikan semacam hiasan. Jadi dipercantiklah supaya kita lebih tertarik untuk membacanya. Nah, terus yang ini memberikan pelatihan kepada pekerja. Jadi jangan begitu pekerja masuk langsung masuk bekerja. Enggak. Semua aktivitas yang dilakukan itu harus dilatih, bahwa dia betul-betul harus mahir dan bisa menjalankan itu sesuai dengan SOP-nya. Berarti ada pembekalan terlebih dahulu ya, Pak, ya. Jangan serta-merta begitu sudah masuk, saya yang kerja. Tapi dia tidak memahami apa yang bagaimana bekerja secara aman, secara safety. Terus memelihara alat-alat dukung. Jadi peralatan yang digunakan itu harus betul-betul kita jamin aman digunakan. Aman digunakan. Jangan sampai alat itu, karena di salah satu yang bisa memicu kejadian insiden itu peralatan kerja. Jadi kalau peralatan memang sudah tidak aman, jangan dipaksakan. Jangan dipakai. Ya, itu. Terus ini memelihara kebersihan lingkungan. Itu paling penting. Itu penting sekali karena selain kita bisa saja, misalnya kalau lantai licin itu kan kita bisa terjatuh atau bahkan mungkin bisa di situ jadi sarang nyamuk misalnya, itu semua ya. Jadi kita bisa meminimalkan. Terus melaporkan kondisi tidak aman. Jadi jangan lagi lah, kalau bisa janganlah petugas ketiga yang melakukan safety patrol yang menemukan. Kalau bisa, kalau misalnya semua teman-teman yang ada di ruangan menemukan hal-hal yang dianggap ini bisa beresiko. Misalnya ada plafon mau jatuh. Itu segera jangan dilaporkan. Menunggu begitu melihat, laporkan pihak yang bisa terkait itu segera untuk ditindaki. Atau ada pintu misalnya engselnya longgar, jangan tunggu jatuh. Sebelum itu terjatuh dilaporkan. Ada banyak yang. Terus yang terakhir mungkin yang jangan bekerja ketika kondisi sedang tidak fit. Jangan. Artinya kalau memang kesehatan terganggu, gunakan waktu untuk istirahat, untuk berobat dulu. Jangan memaksakan kondisi tidak fit lalu memaksakan untuk melakukan aktivitas. Jangan. Kita memang bekerja, tapi bekerja tetap harus menjaga bahwa kita bekerja itu produktif. Bukan setelah bekerja akan merugikan institusi kita. Itu mungkin. Dan orang lain, Pak, ya. Oke, yang terakhir nih, Pak, ya. Tipsnya dong, tidak hanya untuk para pekerja, tapi juga untuk sobat Healthies yang mungkin
pengen tahu Pak tipsnya ini dalam bekerja, semacam kayak stretching gitu ya Pak ya, kan biasanya kita banyak ini bekerja di depan layar monitor ya Pak ya, atau di laptop. Adakah hal-hal yang perlu kita perhatikan, ataukah mungkin ada olahraga-olahraga tambahan begitu Pak ya? Silakan Pak Ratman. Oke, kalau tips untuk sebenarnya gini, kalau untuk kesehatan mata, kita punya rumus sebenarnya 20-20-20. 20-20-20, oke. Yaitu setelah bekerja, melihat monitor, ini melihat HP juga ini. Jangan cuma monitor, biasa kita baca HP, WA itu sama 20 menit. Setelah 20 menit kita harus melihat sejauh selama 20 detik, sejauh 20 kaki. Ya, melihat jauh. Itu untuk meregangkan mata itu sebenarnya. Terus kalau untuk fisik, untuk kekakuan setelah beraktivitas 2 jam, mungkin kita bisa melakukan peregangan, berdiri, goyang-goyang atau apa. Kalau misalnya tidak bisa secara bersamaan, tidak usah, lakukan masing-masing lah misalnya. Itu. Terus kalau misalnya bagaimana supaya kita bisa tetap bekerja dengan aman dan selamat, saya selalu berpesan begini. Ini mungkin pesan yang saya selalu ingatkan kepada semua teman-teman yang bekerja dan yang akan bekerja, bahwa dan juga sobat healthy ya Pak ya. Bahwa kita bekerja itu bukan untuk diri kita. Kita bukan bekerja untuk hari itu saja. Kita mau finish dengan baik, mau pensiun, kita minimal misalnya kita mencapai di usia pensiun, dan setelah pensiun kita menjadi pensiunan yang sehat. Bukan pensiunan yang setelah pensiun bolak-balik ke rumah sakit, bukan sebagai pegawai rumah sakit lagi, tapi bolak-balik sebagai pasien rawat jalan. Itu kita tidak inginkan. Jadi tetaplah kita bekerja dengan aman dan selamat. Jangan melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri kita, orang lain, dan lingkungan kita. Satu hal yang saya selalu ingatkan, bahwa bekerjalah dengan selamat agar kita bisa kembali ke dalam lingkungan keluarga kita, karena orang yang kita cintai menunggu kita di rumah. Terima kasih Pak Ratman. Dan sebenarnya juga ya Sobat Healthies, sebenarnya penerapan K3 itu sangat penting ya Pak ya, dan harusnya itu dimulai dari diri kita masing-masing. Safety lah dalam bekerja, yang tadi sudah diberikan pemahaman oleh Pak Ratman. Lakukan hal-hal yang membuat Anda nyaman dalam bekerja, dan ikutilah segala tata tertib ataupun peraturan selama Anda bekerja dan juga berkunjung, terkhusus untuk di rumah sakit ya. Karena dengan kita mematuhi semua peraturan, kita juga dapat terhindar dari hal-hal yang tentunya dapat merugikan diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Nah Sobat Healthies, jika Anda juga menemukan segala kendala ataupun permasalahan selama berkunjung di Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar, langsung saja menghubungi kontak person yang sudah ada di websitenya kami, serta dukung kami dengan memberikan like serta komentar pada channel YouTube dan juga media sosial Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar. Jangan lupa untuk saksikan terus program kami Talk and Care. Kami bicara karena kami peduli. Kami peduli, maka kami bicara. Terima kasih Sobat Healthies, dan terima kasih juga Pak Ratman sudah hadir bersama kami di studio podcast Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar. Sampai jumpa Sobat Healthies, bye-bye.